Sebelum kita mulai cerita hari ini, saya berharap pendengar dapat menekan tombol subscribe atau langganan kanal ini. Ini akan membantu menyebarkan cerita kepada lebih banyak orang dengan situasi yang sama. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagikan saran tulus Anda untuk narasumber kita ya. Selamat datang Bu Tania, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program Cerita Senior. Terima kasih sudah membagikan kata-kata pertama yang sangat jujur dan juga sangat pahit. Bu Tania, mendengar suara Anda, saya merasakan adanya pengekangan yang sangat besar. Seorang wanita yang sangat berkuasa di dunia bisnis. Dia mengelola ribuan karyawan, namun dia harus mengucapkan kata kegagalan di rumahnya sendiri. Anda menyebutkan membawa pulang seekor ular berbisa. Saya kira ini bukanlah asisten rumah tangga yang asing, melainkan seseorang yang sangat Anda percayai dan hargai. Bisakah Anda berbagi lebih jelas tentang situasi saat itu ketika Anda berada di puncak karier dan kebahagiaan? Peristiwa apa yang terjadi sehingga Anda harus membawa orang itu ke rumah? Saya pernah sangat bangga pada diri sendiri. Saya punya mata yang sangat jeli dalam menilai orang. Nama saya Tania. Tahun ini, saya berumur 45 tahun. Saya telah bekerja sebagai Direktur Sumber Daya Manusia untuk sebuah perusahaan multinasional selama sekitar 15 tahun. Di kalangan ini, mereka sering memanggil saya wanita baja. Itu karena setiap hari saya mewawancarai puluhan bahkan ratusan orang. Cukup mereka masuk ke ruangan, duduk di kursi. Mereka hanya perlu mengucapkan 3 kalimat pertama. Saya sudah tahu orang macam apa mereka. Saya tahu siapa yang jujur, siapa yang menipu, siapa yang benar-benar memiliki kemampuan, dan siapa yang hanya tong kosong nyaring bunyinya. Saya memegang kekuasaan mutlak atas nasib dan penghidupan 1000 karyawan. Saya tidak pernah salah menilai orang. Atau, setidaknya saya pernah berpikir seperti itu. Jika dilihat dari luar, hidup saya adalah medali emas yang gemerlap. Suami saya, Pak Handoko, adalah direktur sebuah perusahaan ekspor-impor, tampan dan berwibawa. Kami memiliki 2 anak, sepasang laki-laki dan perempuan. Keduanya sedang menempuh pendidikan di sekolah paling bergengsi di Eropa. Kami tinggal di sebuah villa 4 lantai di kawasan elit dekat Danau Toba. Kami mengendarai mobil mewah, menggunakan barang-barang bermerek. Keluarga saya adalah impian banyak orang. Sebuah keluarga teladan yang selalu dijadikan tolok ukur kebahagiaan di setiap acara sosial. Tapi Anda tahu, tragedi terbesar dari seorang wanita cerdas adalah rasa percaya diri yang berlebihan. Saya pikir saya bisa melihat isi hati semua orang di dunia ini. Namun, saya buta terhadap orang-orang yang tinggal di rumah saya sendiri. Saya telah membawa pulang seekor ular berbisa. Saya menyayanginya. Saya mencintainya. Saya memberinya kunci untuk membuka kehidupan saya. Sampai suatu hari, ular itu kembali dan menggigit saya dengan gigitan mematikan. Dia mencuri dari saya, bukan hanya kepercayaan, tapi juga harga diri seumur hidup. Hari ini, saya duduk di sini dan melepaskan label direktur yang berkuasa itu. Saya hanyalah seorang wanita yang gagal. Saya gagal dengan menyakitkan karena kesalahan mempercayai orang terdekat. Terima kasih sudah berbagi. Memang tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ditikam dari belakang oleh orang yang kita anggap keluarga sendiri. Guest. Cerita ini dimulai 2 tahun lalu. Saat itu, ayah mertua saya tiba-tiba terkena stroke. Stroke yang parah itu melumpuhkan separuh tubuh kirinya. Mulutnya menjadi miring, bicaranya tidak jelas, hanya bisa merintih. Ibu mertua saya sudah lama meninggal. Di rumah, hanya suami saya, Pak Handoko, satu-satunya anak laki-laki. Dia adalah tulang punggung keluarga. Guest. Coba bayangkan.
Sebuah keluarga yang sangat sibuk seperti saya dan suami. Tiba-tiba memiliki orang sakit yang terbaring di tempat tidur. Itu sangat mengacaukan segalanya. Saat itu saya hampir gila. Pagi hari, saya harus bangun pukul 5. Mengurus kebersihan, mengganti popok, memandikan ayah, kemudian memasak bubur, menyuapi beliau. Gues. Pukul 7.30 baru saya buru-buru berdandan untuk pergi ke kantor. Ada rapat manajer yang harus saya hadiri. Sore hari, saya kembali harus mengurus makanan dan obat-obatan. Suami saya punya pekerjaan khusus. Dia sering bepergian ke luar negeri. Dia bisa tidak ada di rumah selama 2 atau 3 minggu setiap bulan. Anak-anak jauh di luar negeri. Semua beban jatuh di pundak saya. Guest. Saya sudah mempekerjakan 5-6 asisten rumah tangga profesional. Saya menggaji mereka 15 juta, bahkan 20 juta rupiah sebulan. Tapi tidak ada yang bertahan lebih dari 1 minggu. Ayah mertua saya, setelah stroke, sifatnya berubah. Guest. Orang asing menyentuhnya. Beliau akan menepis tangan mereka. Beliau akan meludahkan makanan. Beliau tidak mau bekerja sama. Saya benar-benar putus asa. Saya kelelahan. Ada hari-hari ketika saya duduk di kantor mewah saya. Saya melihat ke jalanan Jakarta. Saya hanya ingin ambruk dan menangis karena terlalu lelah. Gues. Tepat saat itu, Tami muncul. Tami adalah sepupu jauh saya dari kampung. Tami 5 tahun lebih muda dari saya. Suaminya meninggal lebih dulu dan tidak punya anak. Hidup di desa sangat sulit, berjuang dengan beberapa petak sawah. Saat peringatan leluhur di kampung, saya bertemu Tami. Guest. Saya melihat sepupu saya itu sederhana, pekerja keras, dan tangannya cekatan. Dia juga sedang menganggur. Saya merasa seperti orang tenggelam yang berhasil meraih pelampung. Guest. Saya menawarkan Tami untuk datang ke Jakarta. Dia membantu saya merawat ayah mertua. Saya bilang, "Kamu ikut saya. Saya tidak menganggap kamu sebagai pembantu. Saya menganggap kamu seperti adik sendiri di rumah. Saya akan menjamin hidupmu. Kamu hanya perlu membantu saya merawat ayah dengan baik." Mendengar itu, mata Tami berkaca-kaca. Dia langsung mengangguk setuju. Gues. Hari ketika Tami membawa tas plastik berisi beberapa baju usang ke villa saya sangat iba. Saya melihat Tami. Saya melihat gambaran wanita desa yang polos, jujur, dan bersahaja. Saya sendiri yang menemani Tami ke supermarket. Saya membelikannya semuanya, mulai dari sikat gigi, handuk muka, sampai pakaian dan sepatu. Gues. Saya membelikan Tami barang-barang yang bagus. Barang bermerek menengah yang biasa saya pakai. Saya ingin Tami tidak merasa minder. Gues. Dan memang, Tami tidak mengecewakan saya. Setidaknya di awal, Tami merawat ayah mertua saya dengan sangat terampil. Dia dengan sabar menyuapi bubur sendok demi sendok. Dia tidak jijik saat mengganti popok dan memandikan beliau. Anehnya, ayah mertua saya, yang sudah mengusir 5 pembantu sebelumnya, malah sangat menerima Tami. Beliau tidak lagi menepis tangan, tidak lagi memuntahkan makanan. Beliau berbaring diam membiarkan Tami memandikan dan memijat tangan serta kakinya. Gues. Melihat pemandangan itu, saya menangis bahagia. Saya pikir Tuhan menyayangi saya, memberi saya jalan keluar. Saya percaya sepenuhnya pada Tami. Kepercayaan saya sangat membabi buta. Itu karena Tami adalah sepupu saya, darah daging saya sendiri. Saya tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Guest. Saya menyerahkan semua kunci rumah kepada Tami. Bahkan kunci brankas di kamar tidur saya dan suami. Tempat saya menyimpan uang tunai untuk pengeluaran sehari-hari dan obat-obatan ayah. Saya juga memberikan 1 set kunci cadangan kepada Tami.
Saya bilang, kamu inisiatif saja. Kalau butuh beli ginseng, sarang burung walet, atau suplemen untuk ayah, ambil saja di brankas. Tidak perlu tanya saya percaya kamu, Gues. Setiap kali saya kembali dari perjalanan bisnis ke luar negeri, saya membeli hadiah untuk Tami. Bahkan lebih banyak daripada untuk suami saya. Ada kosmetik, parfum, tas tangan. Tami selalu menerima hadiah sambil menunduk dan bergumam pelan. Terima kasih, Kak. Kakak baik sekali pada saya. Seumur hidup saya tidak akan melupakan kebaikan kakak. Wajah polos dan pasrah itu telah menipu saya dengan sempurna. Guest. Saya tidak pernah menyangka, di balik penampilan wanita desa yang bersahaja itu, ada perhitungan yang keji. Saya tidak pernah menyangka, saya sedang membuka pintu untuk maling masuk ke rumah. Yang dicuri bukan hanya uang, tapi juga kebahagiaan keluarga saya. Gues. Dalam beberapa kali makan malam yang jarang terjadi. Kami bertiga, saya, suami, dan Tami. Saya sering memuji Tami di depan suami. Saya bilang, Mas Handoko, lihat deh Tami ini tangannya cekatan. Berkat dia, saya bisa tenang bekerja di luar sana. Mas harus anggap Tami seperti adik kandung sendiri ya, Gues. Suami saya saat itu hanya tertawa sambil mengangguk. Ya, Tami sudah banyak berkorban untuk keluarga kita. Kami berdua menghargai itu. Senyum suami saya saat itu. Sekarang jika saya mengingatnya, itu membuat saya merinding. Itu bukan senyum terima kasih, tapi senyum kepuasan, senyum perselingkuhan. Guest, saya telah menciptakan lingkungan yang terlalu sempurna untuk mereka. Seorang istri yang sibuk, sering tidak ada di rumah dari pagi sampai larut malam. Seorang suami yang kaya raya dan berwibawa. Seorang sepupu yang menjanda, sedang di usia puncak gairah. Mereka tinggal bersama di bawah satu atap yang mewah dan nyaman. Guest. Dan yang paling penting adalah kepercayaan bodoh saya yang lengah. Saya sibuk berperang di luar, sibuk mencari uang, sibuk menegaskan posisi sebagai direktur wanita yang kuat. Saya lupa bahwa benteng kuat yang saya banggakan sudah mulai rapuh dari dalam. Guest. Retakan pertama muncul sangat kecil, sangat halus. Dengan kesombongan saya mengabaikan semuanya. Sampai tembok itu runtuh, baru saya terkejut menyadari bahwa itu sudah terlalu terlambat. Bu Tania, mendengar Anda bercerita tentang lingkungan sempurna yang tanpa sengaja Anda ciptakan untuk mereka, saya benar-benar merasa ngeri. Kepercayaan mutlak ditambah dengan kekosongan waktu dan ruang. Itu memang kondisi yang terlalu kondusif bagi benih-benih kejahatan untuk tumbuh. Tapi Bu, orang bilang, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Atau, seperti yang Anda katakan di awal, Anda memiliki intuisi yang sangat tajam. Apakah selama waktu itu tidak ada satupun sinyal, tidak ada satupun tanda yang membuat Anda berhenti dan berpikir? Ayah mertua Anda yang terbaring sakit, beliau menyaksikan semuanya. Apakah beliau tidak punya cara untuk memberitahu menantunya? Ya, ada. Bahkan sangat banyak. Sekarang, setelah saya merangkai semuanya, saya baru melihat bahwa tanda-tanda itu sangat jelas. Mereka ada di depan mata saya. Mereka berteriak di telinga saya. Tapi sayangnya, saat itu, saya seperti kesurupan. Saya ditutupi oleh aura kebaikan dan bakti yang mereka ciptakan. Saya menggunakan logika kaku dari seorang direktur SDM untuk menjelaskan hal-hal yang paling tidak masuk akal. Pada akhirnya, saya menipu diri sendiri. Tanda pertama, dan juga tanda yang paling menyakitkan yang saya abaikan, itu datang dari ayah mertua saya sendiri. Seperti yang saya ceritakan, ayah saya lumpuh separuh badan dan tidak bisa bicara. Untuk memastikan keselamatan beliau,
Saya mengubah kamar tidur di lantai 1 menjadi ruang rawat inap kecil. Saya melengkapi ruangan itu dengan peralatan medis paling modern. Ada tempat tidur rumah sakit yang bisa diangkat otomatis. Ada mesin penghisap dahak. Dan terutama ada monitor detak jantung dan tekanan darah yang terus-menerus. Monitor besar itu diletakkan tepat di kepala tempat tidur. Jika detak jantung beliau naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, mesin itu akan membunyikan alarm. Saat Tami baru datang, semua indikator ayah sangat stabil. Tapi sekitar 3 bulan kemudian, saya mulai melihat fenomena aneh. Pada hari-hari ketika saya pulang kerja lebih awal, atau pada akhir pekan ketika saya di rumah, saya sering mendengar suara monitor detak jantung di kamar ayah berbunyi nyaring. Suara bip-bip yang cepat itu. Ini menandakan detak jantung ayah melonjak naik, bahkan mencapai di atas 110 denyut per menit. Setiap kali mendengar bunyi mesin itu, saya akan berlari panik ke kamar ayah. Dan setiap kali saya melihat pemandangan yang sama, pintu kamar tertutup rapat. Tami sedang berdiri tepat di samping tempat tidur. Tangannya sibuk melakukan sesuatu. Kadang dia membetulkan bantal, kadang dia menarik selimut. Ketika saya masuk, Tami berbalik. Dia berkeringat deras, terengah-engah, terlihat sangat lelah. Dia bilang, "Aduh, Kak, ayah lagi rewel. Aku lagi pijat. Aku tekan titik-titik akupunktur biar peredaran darahnya lancar. Tapi ayah terus melawan. Mungkin ayah kesakitan di suatu tempat, tapi tidak bisa bicara, makanya dia marah." Saya melihat ke ayah mertua saya. Beliau berbaring di sana, wajahnya merah padam. Keringat membanjiri tubuhnya. Kedua matanya melotot, menatap tajam ke arah Tami. Lalu matanya beralih menatap saya. Tatapan itu, Anda tahu, itu bukan tatapan orang yang sedang kesakitan fisik. Itu adalah tatapan panik, tatapan memohon bantuan, dan juga tatapan kemarahan yang ekstrem. Beliau merintih di tenggorokan. Air mata terus mengalir, membasahi bantal. Tangan beliau yang tidak lumpuh terus menggapai-gapai. Berusaha meraih ujung baju saya, lalu menunjuk ke arah Tami. Apa yang saya pikirkan saat itu? Saya meraih tangan ayah. Saya mengusap air mata beliau, dan saya malah menyalahkan ayah. Saya berkata dengan lembut, "Ayah, ayah harus sabar. Ayah harus mau dipijat sama Tami biar cepat pulih. Tami sayang sama ayah. Dia capek merawat ayah sepanjang hari. Ayah jangan rewel, nanti Tami sedih." Setelah saya bicara, saya bahkan berbalik menatap Tami dengan mata penuh iba, seolah-olah saya meminta maaf atas nama ayah mertua saya. Saya melihat Tami menyeka keringat. Matanya berkaca-kaca, terlihat merasa tersinggung. Dia berkata, "Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah biasa. Mungkin ayah gatal-gatal di badan makanya kesal." "Sudah, Kakak naik ke atas dan istirahat saja. Biar aku ganti popok dan lap badan ayah biar segar sedikit. Nanti ayah pasti tidur nyenyak." Kemudian Tami dengan lembut mendorong saya keluar. Dia menutup pintu. Dia berkata, "Kakak keluar saja biar udaranya segar. Biar aku urus kebersihan pribadi ayah. Kakak di sini nanti tidak tahan dengan bau kotorannya." Saya menurut dengan patuh. Saya naik ke lantai atas. Dalam hati saya bahkan mengagumi Tami. Saya berpikir, memang hanya orang sendiri yang bisa menahan sifat rewel orang tua. Kalau orang luar, pasti mereka sudah lari sejak lama. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Di balik yang disebut pijat dan akupunktur itu, ada perbuatan keji apa yang membuat detak jantung orang tua penderita stroke harus melonjak setinggi itu. Ayah saya, beliau sudah berusaha berteriak dengan tatapan mata, dengan detak jantung, tapi menantu yang cerdas ini malah buta dan tuli total. Tanda kedua, itu datang dari suami saya, Pak Handoko.
Setelah 15 tahun hidup bersama, saya sangat paham dengan rutinitas suami saya. Pak Handoko adalah seorang yang gila kerja, pecandu kerja sejati. Baginya, Pak Handoko adalah seorang yang gila kerja. Makan siang adalah waktu yang sangat berharga. Waktu untuk menjamu klien, untuk menandatangani kontrak di meja makan. Sangat jarang, mungkin 2 atau 3 kali setahun, dia mampir sebentar ke rumah untuk makan siang. Itu pun hanya jika saya sakit atau ada acara keluarga. Namun belakangan ini, frekuensi Pak Handoko pulang untuk makan siang tiba-tiba menjadi sering. Ada minggu, dia pulang sampai 3 atau 4 kali. Dia pulang pada jam-jam yang aneh, sekitar pukul 11.30 siang, jam di mana saya pasti sedang sibuk di kantor, 15 kilometer jauhnya dari rumah. Dia punya berbagai alasan yang sangat masuk akal. Kadang, dia lupa dokumen penting, dia harus mampir untuk mengambilnya. Kadang, tiba-tiba dia merasa khawatir. Dia ingin kembali melihat kondisi ayah sebentar untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kadang, dia bilang bosan dengan makanan restoran. Dia kangen makan sup kepiting buatan rumah. Mendengar suami saya berkata begitu, saya malah senang. Saya pikir, wah, musibah keluarga benar-benar mengubah seseorang. Suami saya, yang dulunya cuek, hanya tahu mencari uang. Sekarang sudah tahu khawatir pada ayah. Sudah kangen masakan rumah. Saya bahkan pamer kepada beberapa rekan kerja. Saya bilang, suami saya akhir-akhir ini rajin sekali. Dia selalu menyempatkan pulang sebentar untuk menengok ayah sebelum kembali bekerja. Rekan-rekan saya bahkan iri pada saya. Mereka bilang, saya beruntung punya suami yang berbakti seperti itu. Suatu kali, saya harus mampir ke rumah untuk mengambil barang di siang hari. Saya melihat mobil suami saya sudah diparkir di halaman. Saya masuk ke rumah, ruang tamu sepi, televisi masih menyala tapi tidak ada orang. Saya berseru, "Tami, Mas Handoko." Saya melihat Tami berlari dari dapur. Tangan dan kakinya basah. Wajahnya merah padam, rambutnya sedikit berantakan. Tami berkata, kakak pulang? Mas Handoko sedang di kamar ayah. Dia lagi mengecek pendingin udara. Ayah katanya kepanasan. Tidak lama kemudian, suami saya keluar dari kamar ayah. Dia mengenakan kemeja, tapi kancing lehernya tidak dikancing. Lengan bajunya digulung tinggi. Dahinya penuh butiran keringat. Melihat saya, dia sedikit terkejut. Tapi, cepat-cepat menguasai diri. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu pulang." Pendingin udara di kamar ayah. Bocor airnya. Aku baru saja memanjat untuk memeriksa saluran pembuangan. Panas sekali, saya melihatnya. Dia berwibawa. Ada aroma parfum pria yang samar-samar. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda orang yang baru saja sibuk memperbaiki mesin berdebu. Tapi saya percaya lagi. Saya dengan bodohnya percaya bahwa suami saya sedang sibuk mengurus pekerjaan rumah. Saya bahkan mengambil tisu untuk mengusap keringatnya. Saya berkata, "Kasihan Mas. Hal-hal seperti itu panggil tukang saja. Kenapa Mas harus memanjat-manjat dan capek?" Dia menggenggam tangan saya. Genggaman yang cuek, yang saat itu saya kira adalah kelembutan. Sudahlah, itu hal kecil. Aku sebentar juga selesai. Aku pergi kerja dulu, nanti sore ada rapat. Dan tanda ketiga. Ini yang paling memalukan. Ini juga yang menunjukkan kecerobohan bodoh saya. Itu adalah masalah botol parfum. Saya adalah orang yang sangat pilih-pilih soal aroma. Saya hanya menggunakan satu jenis parfum. Itu adalah botol Chanel edisi terbatas. Baunya sangat khas, elegan, dan juga menggoda. Tapi sangat sulit ditiru. Botol parfum itu saya letakkan di meja rias, di kamar tidur saya dan suami di lantai 2.
Suatu malam, ketika saya sedang mengupas buah di ruang tamu, Tami duduk di samping saya, sedang menjahit kancing baju untuk ayah. Tiba-tiba saya mencium aroma yang akrab. Parfum saya, aromanya samar, tapi sangat jelas. Itu berasal dari tubuh Tami. Saya berhenti sejenak, saya berbalik, saya menghirupnya pelan. Benar, itu bau yang sama, tidak mungkin salah. Saya melihat Tami. Saya bertanya setengah bercanda, "Tami, hari ini kamu pakai parfum kakak ya?" Kakak mencium bau yang familiar sekali. Anda tahu bagaimana Tami bereaksi? Dia sama sekali tidak gugup. Dia mendongak, membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi polos tanpa dosa. Lalu dia tertawa canggung. Tami berkata, "Aduh, kakak jeli sekali. Tadi pagi aku membersihkan kamar kakak dan mas. Aku lihat botol parfumnya bagus sekali. Aku ambil untuk kulihat. Siapa sangka? Aku ceroboh. Sedikit tumpah ke tangan. Sama mulima. Sama mulima. Sama mulima. Sama mulima. Sama mulima. Sayang sekali, Kak. Aku cepat-cepat mengusapnya ke baju agar tidak terbuang sia-sia. Wanginya memang enak ya, Kak. Pantas saja Mas Handoko selalu tergila-gila sama kakak. Dia berbicara dengan lancar dan alami. Sampai saya tidak menemukan celah sedikit pun untuk curiga. Dia bahkan dengan cerdik menarik Mas Handoko ke dalam cerita untuk memuji saya. Setelah mendengarnya, saya tidak hanya tidak marah, saya malah merasa lucu. Saya berpikir, anak ini memang dari desa. Mungkin dia penasaran karena melihat barang bagus. Saya senjenai ke kamar dan mengambil botol parfum itu. Saya memberikannya kepada Tami. Saya bilang, "Sudah, kalau kamu suka, kakak kasih ke kamu saja. Kakak masih punya beberapa botol lagi. Lain kali kalau suka apa-apa, bilang saja sama kakak." Tidak perlu diam-diam melihat, bodoh sekali. Tami menerima botol parfum itu dengan air mata terharu. "Aku tidak berani menerima. Ini barang mahal." Saya mendesakkannya ke tangan Tami. "Ambil saja, kita ini saudara, apalah arti sebotol parfum. Kamu juga harus tahu cara mempercantik diri sedikit, jangan terus-terusan bekerja." Ya Tuhan, sekarang ketika saya memikirkan adegan itu, saya hanya ingin menampar wajah saya sendiri. Saya sendiri yang menyerahkan senjata rayuan saya kepada saingan saya. Saya sendiri yang menyemprotkan parfum ke tubuh wanita yang tidur dengan suami saya. Aroma itu, aroma yang saya banggakan sebagai merek dagang saya. Ternyata, itu telah melekat pada perselingkuhan rahasia. Tepat di rumah saya, tepat di samping ranjang sakit ayah mertua saya. Ketiga tanda itu. Jeritan minta tolong dari monitor detak jantung. Waktu makan siang suami yang tidak biasa. Dan aroma parfum di baju sepupu saya. Ketiga potongan itu tergeletak jelas di depan mata saya. Cukup saya sedikit lebih sadar. Cukup saya sedikit mengurangi kepercayaan pada kemampuan saya menilai orang. Saya sudah bisa menyatukan semua itu menjadi gambaran kebenaran yang telanjang. Tapi tidak. Saya memilih untuk mengabaikannya. Saya memilih untuk percaya pada topeng keluarga yang bahagia dan glamor yang saya miliki. Dan harga yang harus saya bayar untuk kebutaan itu. Itu datang pada suatu sore yang menentukan. Sore di mana matahari Jakarta seolah ingin membakar semua kepalsuan. Bu Tania, ketiga potongan yang baru saja Anda ceritakan, memang jika diletakkan terpisah, bisa dicari alasannya untuk pembenaran. Tapi ketika dirangkai, itu membentuk skenario perselingkuhan yang terlalu halus dan kejam. Anda mengabaikan sinyal minta tolong dari ayah, mengabaikan intuisi seorang istri. Hingga akhirnya jarum dalam karung itu tidak hanya keluar, tapi juga menusuk tepat di jantung Anda dengan tusukan mematikan. Saya membayangkan sore yang menentukan itu, sore di mana sinar matahari Jakarta, seperti yang Anda katakan, ingin membakar semua kepalsuan.
Bagaimana Anda menemukan kebenaran itu? Apakah itu kebetulan yang tidak disengaja, atau memang takdir Tuhan telah mengatur agar Anda harus melihat wajah asli orang-orang yang paling Anda sayangi? Itu adalah tanggal 14 Juni. Mas Tantowi, saya ingat setiap angka, setiap detailnya, seolah-olah itu diukir dengan pisau di otak saya. Saat itu Jakarta mengalami rekor panas, suhu di luar mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Panas awal musim kemarau yang menyengat, sangat gerah, udaranya kental, sesak dan sulit bernapas. Pagi itu, saya ada rapat penting dengan mitra asing untuk menyelesaikan rekrutmen proyek baru. Tapi entah kenapa, sejak saya melangkah ke ruang rapat, kepala saya sudah sakit seperti dipalu. Kedua pelipis saya berdenyut-denyut, mata saya berkunang-kunang. Tulisan di layar proyektor menjadi kabur. Saya mencoba bertahan sampai sore hari, tapi tidak tahan lagi. Saya merasa seperti ada batu besar yang menekan dada. Sebuah firasat buruk yang tidak terlihat terus muncul dan mengganggu perut saya. Saya memutuskan untuk membatalkan pekerjaan sore itu. Saya serahkan kepada bawahan. Saat itu, jam menunjukkan tepat pukul 2 siang. Saya membawa tas dan pulang. Saya tidak menelepon suami, juga tidak mengirim pesan ke Tami. Saya berpikir, jika saya pulang tiba-tiba begini, Tami pasti akan terkejut. Lalu saya akan masuk kamar dan beristirahat. Saya akan minta Tami memasak bubur untuk saya. Saya mengendarai mobil pulang. Jalanan sepi karena panas. Duduk di dalam mobil ber-AC, tapi keringat saya tetap membasahi punggung baju. Sesampainya di rumah, saya melihat keanehan. Gerbang villa terkunci, tapi pintu garasi mobil terbuka sedikit. Saya melihat ke dalam. Mobil mewah hitam, mengkilap suami saya, terparkir di sana. Saya sedikit terkejut. Saat itu pukul 2 siang di hari Rabu. Mas Handoko seharusnya ada di kantor atau bertemu klien. Kenapa dia ada di rumah jam segini? Tapi kemudian saya menenangkan diri dengan pemikiran polos yang lama. Pasti dia mampir lagi untuk menjenguk ayah. Atau lupa dokumen seperti biasa. Saya memarkir mobil dan berjalan masuk ke rumah. Villa 4 lantai itu sunyi senyap. Tidak ada suara televisi, suara penyedot debu. Juga tidak ada suara piring di dapur. Keheningan menyelimuti dengan berat seperti timah. Saya berjalan pelan-pelan ke ruang tamu. Saya berniat mengejutkan suami. Tapi ruang tamu kosong. Saya menyelinap menuju kamar tidur ayah mertua saya di lantai 1. Pintu kamar tertutup rapat. Pintu tertutup itu biasa saja karena pendingin udara dinyalakan untuk ayah. Tapi ada yang tidak biasa. Hal yang menarik perhatian saya dan membuat saya langsung terdiam. Itu adalah kunci pintu. Pintu kamar ayah saya terbuat dari kayu jati tebal. Gagang pintunya berlapis emas, sangat mewah. Saya melihat dengan jelas kunci pengaman di dalam dikunci dari dalam. Saya tahu itu karena ada indikator merah pada lubang kunci, Mas Tantowi. Coba Anda pikirkan, di kamar hanya ada ayah mertua saya, seseorang yang lumpuh separuh badan, berbaring tak bergerak di tempat tidur. Tangan dan kakinya lemah. Bagaimana mungkin beliau bangun dan mengunci pintu dari dalam? Jadi, siapa yang mengunci? Hanya mungkin orang yang ada di dalam, yaitu Tami. Tapi kenapa Tami harus mengunci pintu ketika sedang merawat orang tua yang lumpuh? Dia takut siapa yang masuk, atau dia sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan? Sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, bahkan secara tidak sengaja. Jantung saya mulai berdetak tidak karuan. Perasaan tidak enak di kantor tadi berkobar dengan hebat. Saya melangkah pelan mendekati pintu. Saya menempelkan telinga ke permukaan kayu yang dingin. Saya menahan napas, berusaha mendengarkan pergerakan di dalam. Dan apa yang saya dengar,
Itu lebih mengerikan daripada sambaran petir di telinga. Saya tidak mendengar suara monitor detak jantung berbunyi bip-bip secara teratur. Saya juga tidak mendengar rintihan ayah. Tapi saya mendengar suara tawa. Tawa genit, manja, dari seorang wanita. Suara Tami. "Iya, Mas. Pelan-pelan saja. Nanti ayah bangun." Suara Tami berbisik dengan manis. Nada suara yang belum pernah saya dengar saat dia berbicara dengan saya. Lalu, setelah itu, ada suara pria yang menjawab. Suara serak dan berat karena nafsu. Suara suami saya. Suara suami saya. Suara suami saya. "Mas Handoko, biarkan saja dia. Dia sudah lumpuh. Dia tahu apa. Kalau tahu pun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo sayang, manjakan aku sedikit lagi." Kemudian diikuti oleh suara-suara menjijikkan. Suara gesekan. Suara napas terengah-engah. Suara rintihan. Tepat di kamar ayah saya, langit dan bumi seolah runtuh di bawah kaki saya. Saya harus berpegangan erat pada dinding agar tidak jatuh tersungkur. Tenggorokan saya tercekat. Saya ingin muntah, tapi tidak bisa. Darah dalam tubuh saya seperti mendidih. Semuanya naik ke otak. Telinga saya berdengung. Saya tidak bisa mempercayai telinga saya. Suami saya, pria yang elegan dan bermartabat, Tami, sepupu desa, yang polos, yang saya rawat dengan sepenuh hati. Mereka melakukan perbuatan bejat itu tepat di rumah saya. Dan yang lebih menjijikkan, lebih kejam, mereka melakukannya tepat di kamar ayah saya. Tepat di depan mata seorang ayah yang sedang sakit dan terbaring lemah. Akal sehat seorang wanita baja dalam diri saya bangkit. Saya tidak boleh ambruk. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri. Saya harus menangkap basah mereka. Saya meraba-raba ke dalam tas, mencari seikat kunci. Tangan saya gemetar. Sampai-sampai saya menjatuhkan seikat kunci itu ke lantai 2 kali. Suara logam beradu dengan lantai keramik berbunyi nyaring. Tapi mungkin 2 orang di dalam itu terlalu larut dalam nafsu, sehingga mereka tidak mendengarnya. Saya mengambil kunci, menarik napas dalam-dalam. Saya memasukkan kunci ke lubang kunci. Suara klik ketika kunci terbuka. Itu terdengar seperti tembakan di tengah keheningan. Saya mendorong pintu dengan kuat. Pemandangan yang menyambut mata saya saat itu. Seumur hidup saya, bahkan jika saya mati dan masuk ke liang lahat, saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Itu menghantui saya dalam setiap tidur, tepat di tengah ruangan. Di atas sofa panjang beludru berwarna krem, yang baru saya beli, agar tamu yang menjenguk ayah bisa duduk dengan nyaman. Kedua orang itu sedang berpelukan, tanpa sehelai benang pun. Pakaian dan pakaian dalam berserakan di lantai, bercampur dengan tumpukan popok bersih dan tisu basah milik ayah saya. Pendingin udara berbunyi kencang, tapi tidak bisa mengusir bau menyengat. Bau amis pengkhianatan, bercampur dengan bau obat disinfektan rumah sakit. Ketika pintu terbuka, cahaya dari koridor menyerbu masuk. Kedua orang itu terkejut. Mereka melepaskan pelukan seperti cacing kepanasan. Tami menjerit histeris. Dia buru-buru meraih selimut tipis. Selimut yang menutupi tubuh ayah saya diranjang di sampingnya. Dia gunakan untuk menutupi dirinya. Sementara suami saya, Mas Handoko, dia berdiri telanjang dengan bingung. Wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya buru-buru mencari celana untuk dipakai. Tapi Mas Tantowi, hal yang paling menyakitkan bagi saya, hal yang membuat hati saya hancur berkeping-keping, bukanlah melihat suami saya tidur dengan sepupu saya, tapi ketika saya menoleh ke ranjang sakit, ayah mertua saya berbaring di sana. Hanya kurang dari 2 meter dari sofa cabul itu. Beliau masih berbaring, tak berdaya. Kepalanya sedikit miring ke samping, menghadap lurus ke arah 2 orang itu. Kedua matanya melotot lebar.
dihiasi urat-urat darah merah. Air mata beliau mengalir, membasahi bantal. Mulutnya miring sempurna, air liur menetes. Beliau berusaha merintih sesuatu, tapi tidak bisa bersuara. Dan yang lebih mengerikan, saya melihat seluruh tubuhnya kejang-kejang. Kejang-kejang yang kuat, sampai tempat tidur rumah sakit itu bergetar hebat. Monitor detak jantung saat itu. Mungkin karena saya membuka pintu, atau karena agitasi beliau yang terlalu besar. Monitor itu mulai menjerit alarm panjang tanpa henti. Tiit, ayah saya harus menyaksikan semuanya. Beliau harus berbaring di sana tanpa daya. Melihat putra satu-satunya dan menantu palsunya melakukan perbuatan binatang itu tepat di depan mata beliau. Beliau menderita, beliau dipermalukan, beliau marah sampai mengalami kejang. Sementara dua orang itu, mereka menganggap ayah seperti orang mati, seperti sebatang kayu yang tidak bernyawa. Mereka dengan santai menginjak-injak etika dan moral, menginjak-injak penderitaan seorang ayah, tepat di tempat yang seharusnya paling sakral. Saya berdiri kaku di pintu. Tas tangan bermerek di tangan saya jatuh ke lantai. Semua di sekitar saya seperti hancur. Saya melihat suami saya yang canggung mengancingkan baju. Saya melihat Tami yang meringkuk ketakutan di sudut sofa. Dan saya melihat ayah saya yang meronta-ronta di tempat tidur. Saya ingin berteriak. Saya ingin menerjang dan mencabik-cabik mereka. Saya ingin mengambil pisau pengupas buah di meja dan menusuk masing-masing dari mereka. Tapi tidak, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kaki saya seperti terpaku ke lantai. Tenggorokan saya kaku. Saya hanya merasakan rasa jijik yang naik sampai ke leher. Jijik sampai saya merasa diri saya sendiri kotor. Karena pernah berbagi hidup dengan pria itu. Karena pernah merawat wanita itu. Mas Handoko selesai memakai celana. Dia mulai menguasai diri. Dia tidak berlutut meminta maaf. Dia tidak panik memohon seperti yang saya bayangkan. Dia berbalik menatap saya. Tatapan matanya, awalnya takut, tapi dengan sangat cepat berubah menjadi tatapan dingin dan kejam. Dia menyisir rambutnya yang berantakan. Suaranya masih sedikit terengah-engah tapi licik. Kamu pulang cepat? Kenapa tidak memberitahu dulu? Dia menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Kenapa tidak memberitahu dulu? Seolah-olah itu kesalahan saya. Kesalahan saya karena pulang tidak pada waktunya. Merusak kesenangan mereka. Kekejaman itu seperti seember air dingin yang disiramkan langsung ke wajah saya. Membuat saya tersadar dari syok. Saya menyadari, orang yang berdiri di depan saya bukan lagi suami yang 15 tahun tidur di samping saya. Itu adalah iblis berwujud manusia. Dan tragedi saya tidak hanya berhenti di pintu kamar tidur ini, tapi baru benar-benar dimulai. Bu Tania, pertanyaan kenapa tidak memberitahu dulu dari suami Anda? Itu benar-benar puncak dari kekejaman dan kepolosan. Mendengarnya saya juga merasa ngeri. Dalam situasi itu, 99% wanita akan kehilangan kendali. Mereka akan menerjang, mereka akan berteriak, mereka akan menghancurkan barang untuk melampiaskan kemarahan yang membara. Tapi Anda, apa yang Anda lakukan setelah pertanyaan itu? Apakah Anda menjawabnya? Dan mengapa Anda memilih untuk bersikap seperti yang Anda sebut keheningan yang menakutkan? Saat itu, Tania benar-benar berada di titik terendah dan terjepit. Segala emosi marah, jijik, takut, dan putus asa bergolak dalam dirinya. Namun, justru dari badai perasaan itulah ketegasan dan kecerdikan muncul. Ia sadar, bertindak impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Suami yang kejam itu sudah mempersiapkan jebakan dengan rapi, memutarbalikkan fakta, dan menggunakan reputasi serta kariernya sebagai senjata. Yang membuat Tania tetap berdiri tegak adalah kesadaran akan tanggung jawabnya, bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk ayah mertua yang lemah dan tak berdaya,
yang harus diselamatkan dari tangan dua orang yang kejam. Rasa takutnya pada kehancuran reputasi dan karier ditekan oleh tekad bahwa dia tidak boleh kalah oleh ketidakadilan. Dan di saat yang paling putus asa itu, Tania menemukan cahaya, sebuah detail kecil yang mungkin tampak remeh bagi orang lain, tetapi bisa menjadi titik lemah suami dan sepupu yang licik itu. Detail itu menjadi pelampung satu-satunya untuk membalikkan keadaan, mengatur strategi, dan menyusun langkah balasan yang cermat. Ini adalah titik di mana wanita yang lemah, terhanyut emosi dan ketakutan, berubah menjadi Tania si baja dingin, fokus, dan siap menghadapi peperangan hukum, reputasi, dan moral yang akan datang. Cahaya kecil itu bukan sekadar inspirasi. Itu adalah senjata rahasia yang akan menentukan siapa yang akan berdiri di atas pada akhirnya. Jika Anda mau, saya bisa membantu merangkum strategi yang kemungkinan ia pikirkan dari detail kecil itu, seperti pola pikir detektif cerdas yang akan digunakan Tania untuk menghadapi Handoko. Apakah mau saya lakukan? Bu Tania, orang sering berkata, hati manusia sangat sulit ditebak. Tapi sampai di sini, saya juga harus merinding melihat perhitungan suami Anda yang telah bersama Anda selama 15 tahun. 3 hari dalam keheningan di rumah ibu kandung. Saya yakin itu bukan hanya waktu bagi Anda untuk menyembuhkan luka, tapi juga saat Anda mempersiapkan mental untuk konfrontasi langsung. Dan setelah 3 hari itu, ketika Anda menyalakan ponsel, ketika Anda membuat keputusan akhir suami itu, direktur yang berwibawa itu, bagaimana reaksinya? Apakah ada sedikit penyesalan yang terlambat? Atau wajah aslinya bahkan lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan? Ini adalah momen klimaks dari kebangkitan Tania. Semua rasa takut, sakit hati, dan ketidakberdayaan telah berubah menjadi kendali penuh atas situasi. Dengan bukti yang lengkap video perselingkuhan, penganiayaan terhadap ayah mertua, dan konspirasi merebut aset Tania, kini memegang pedang keadilan yang tak terbantahkan. Yang menarik adalah cara Tania memanfaatkan profesionalismenya sebagai SDM. Dia tidak terbawa emosi, tapi menggunakan prosedur, teknologi, dan akal sehat untuk menegakkan kebenaran. Bukan sekadar membalas dendam secara emosional, tapi secara strategis. Setiap langkahnya terukur pesan tegas kepada Handoko. Ancaman untuk menyerahkan bukti kepada polisi dan dewan direksi, hingga penampilan dan sikapnya keesokan harinya yang dipersiapkan untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi. Tania bukan lagi korban. Dia telah menjadi pengendali permainan, hakim atas reputasi suami, pengawas moral atas perilaku sepupu, dan pelindung bagi ayah mertuanya. Semua ini menegaskan satu hal. Keadilan tidak hanya soal balas dendam, tapi juga perhitungan, kesabaran, dan ketegasan yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Jika mau, saya bisa merangkum skema strategis Tania untuk menghancurkan Handoko dan Tami secara hukum, sosial, dan bisnis langkah demi langkah yang menunjukkan kecerdikan dan ketangguhan luar biasanya. Apakah mau saya buatkan? Bu Tania, orang sering berkata sepandai-pandai manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Ketika dia, suami Anda yang penuh ambisi itu, sedang menang dengan perhitungan hinanya. Berpikir bahwa dia sudah memegang kendali dan telah memojokkan Anda. Dia tidak menyangka bahwa dia telah melewatkan satu titik lemahnya. Saya sangat penasaran, ingin tahu apa cahaya yang muncul di malam putus asa Anda saat itu. Detail kecil yang terlupakan itu, bagaimana itu membantu Anda membalikkan keadaan. Dalam perang yang tidak seimbang ini, Bu Tania, sebuah pesan janji, bertemu, tapi sebenarnya adalah vonis hukuman, pukul 9 pagi di kafe dekat Danau Toba. Saya membayangkan itu bukan lagi negosiasi antara suami dan istri, tapi pengadilan hati nurani dan keadilan ketika Anda melangkah ke sana dengan pedang keadilan di tangan. Bagaimana Anda menghadapi
dua orang yang telah menghancurkan keluarga Anda? Dan apakah akhir bagi pengkhianat dan pelaku kekerasan itu? Apakah berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan? Bu Tania, sebuah pesan janji bertemu, tapi sebenarnya adalah vonis hukuman. Pukul 9 pagi di kafe dekat Danau Toba. Saya membayangkan itu bukan lagi negosiasi antara suami dan istri, tapi pengadilan hati nurani dan keadilan ketika Anda melangkah ke sana dengan pedang keadilan di tangan. Bagaimana Anda menghadapi dua orang yang telah menghancurkan keluarga Anda? Dan apakah akhir bagi pengkhianat dan pelaku kekerasan itu, apakah berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan? Wanita mungkin tidak butuh suami, tapi pasti harus punya keberanian. Sebuah kalimat penutup yang sangat kuat dan mendalam dari Bu Tania. Hadirin sekalian, kisah Bu Tania hari ini bukan hanya pelajaran peringatan tentang mempercayai orang, tentang memelihara ular di saku, tapi juga bukti nyata bagi kekuatan internal seorang wanita. Anda telah menderita kesakitan ekstrim. Anda telah runtuh, tapi Anda tidak membiarkan diri Anda menyerah. Anda menggunakan kecerdasan, ketegasan seorang direktur wanita yang kuat untuk membalikan keadaan, menghukum orang jahat, dan melindungi hal-hal yang paling Anda sayangi. Dalam hidup, tragedi bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita sepenuhnya bisa memilih cara kita menghadapinya. Memilih untuk menjadi lemah dan menyerah. Atau memilih untuk berdiri kuat seperti Bu Tania. Itu adalah hak setiap orang. Sekali lagi, terima kasih Bu Tania telah membawakan kisah yang penuh inspirasi. Semoga Anda dan Ayah selalu sehat dan damai dalam perjalanan ke depan. Terima kasih kepada pendengar yang telah menemani program Cerita Senior. Jika Anda merasa kisah ini bermakna, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share untuk menyebarkan pesan kuat ini kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.